tes. نبدأ ننتظر قليلا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sebuah hidayah dan taufiknya. Dan juga hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita, ya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk melangkah ke Masjid Al-Ihsan ini dalam rangka menuntut ilmu. Inilah salah satu asbab istiqomahnya seseorang, salah satu pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada diri seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ya baginya memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yufaqihu fiddin, Allah akan mudahkan dia memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Bagaimana dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk, ya, dengan benar, kalau dia tidak tahu ilmunya. Karena ibadah ini bukan sekedar hanya ikut-ikutan saja,
Ya, ibadah ini bukan sekedar hanya ikut-ikutan saja. Terkadang banyak sebagian kaum muslimin beribadah hanya ikut-ikutan saja. Ya, nengok teman ke masjid dia ikut ke masjid. Tapi tata caranya terkadang mereka tidak ngerti. Ya, bacaan-bacaan doanya pun mungkin tak hafal. Disebabkan yang penting rukuk sujud. Bukan seperti itu konsepnya dalam beragama ini. Di dalam beragama ini haruslah ya dipelajari ilmunya. Haruslah dipelajari ilmunya, baru dia dapat faedah dari ibadah tersebut. Ya, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tancapkan keimanan. Allah Subhanahu wa taala akan tancapkan keimanan di hatinya. Ya. Karena iman ini tertancap kepada diri seseorang, ya sejauh mana dia belajar ilmu syar'i, sejauh mana dia belajar ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu. Inilah salah satu ya ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Kalau dia jauh dari majelis ilmu, dia mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana? Ya, dia beriman kepada Allah sementara dia tidak kenal Allah dan Rasulnya. Khalafiddin, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi iman ini harus dipertahankan. Ya, iman ini harus dipertahankan sampai napas ini berhenti. Sampai napas ini ya tidak lagi ada pada diri kita. Ya, itu. Yang hari ini kita ibadah kepada Allah belum tentu di akhir hayat kita itu selamat. Ya, makanya teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya, minta kepada Allah agar hati ini diteguhkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu tidak akan pernah senang melihat hamba-hamba tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak senang dengan orang-orang seperti ini. Makanya Allah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ya, syaitan itu selalu menyeru. Syaitan itu selalu menyeru, membisikkan kefakiran pada diri seseorang. Ya. Bahkan dia memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang beriman ya, dia minta perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan goda semua manusia ini. Ya. Allah sampaikan kepada syaitan, yang tidak bisa digoda oleh syaitan adalah orang-orang yang beriman. Ya, tancapkan keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambungan ayat lagi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada maghfirah. Ya, maghfirah. Makanya orang-orang yang beriman, yang istiqomah di dalam keimanannya, dia selalu mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Iman ini harus dipertahankan. Di saat cobaan menerpa dirinya, di saat cobaan menerpa kepada dirinya, iman ini harus tetap dipertahankan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan cobaan kepada hamba-hamba tersebut, banyak yang gagal. Dikala dia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, rajin dia beribadah. Tetapi banyak manusia tidak bertahan ketika dicoba dengan ujian atau cobaan. Ia gadaikan imannya, ia letakkan imannya, ia berjuang seolah-olah dia menyangka Allah itu menghinakannya. Wallahi, sungguh ini prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan kepada seorang hamba di dalam mempertahankan imannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setan selalu mewanti-wanti, selalu membisikkan keburukan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang sangat luar biasa, maka pertama sekali yang ditanamkan pada diri kita, pertama sekali yang kita tanamkan pada diri kita itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan rasa prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diuji kepada dia, maka timbulkan prasangka yang baik bahwasannya ini adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu di dunia, dosa-dosa kita Allah itu ingin hapuskan. Rasulullah mengatakan, ciri-ciri kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala uji dunia ini, sampai betul-betul bersih, sampai betul-betul dia berjalan di muka bumi ini bersih dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada dosa. Itu ciri-ciri kebaikan. Makanya harus tetap bertahan di dalam cobaan sekeras apapun. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pasti di antara kita cobaan itu berbeda-beda. Di antara kita cobaan itu berbeda-beda. Ada permasalahan antara suami dan istri. Ada permasalahan terkadang anak tidak taat kepada kedua orang tua. Ada kalanya terkadang permasalahan dengan pekerjaan. Ada kala permasalahan cobaan kepada teman sejawat, kepada orang tua, kepada mertua. Ini semua ada pada diri kita, ruang lingkup ini. Kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat luar biasa kepada seorang dengan penyakit, dengan kekurangan harta. Ini semua cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yusibul muslim, apa yang menimpa kepada seorang muslim, baik itu kesedihan, baik itu kesusahan, penyakit, sampai kata Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sampai kaki kita terpijak duri tembakau.
ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita. Jadi, ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bertahan ya dalam iman, tetap bertahan beriman kepada Allah walaupun cobaan tersebut berat bagi kita. Ya, karena Allah menurunkan cobaan kepada diri hambanya itu sesuai kemampuan hamba-hambanya. Allah tahu takarannya. Ya, cobaan yang diberikan kepada seorang hamba, Allah SWT tahu takarannya. Ya, gak mungkin Allah memberikan ya cobaan kepada hamba-hambanya melebihi kapasitas yang hamba tersebut tidak mampu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sesuatu kaum. Ya, Allah tidak membebani suatu kaum melainkan wus'aha, sesuai dengan kemampuannya, kadarnya. Ya, ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan, Allah juga akan memberikan solusi. Allah akan memberikan solusi yang terbaik kepada diri seorang. Ya, ketika dia diuji cobaan tersebut 80%, maka Allah akan menyelesaikannya juga 80%. Bahkan kata para ulama bisa lebih dari itu. Terkadang kita aja yang tidak pandai menyikapinya. Terkadang sebagian orang-orang diberikan ujian, dia tidak pandai untuk menyikapinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah beri solusi. Ya, bisa aja solusi tersebut langsung kepada kita, bisa aja solusi tersebut dari teman atau dari saudara-saudara kita. Ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ketika seseorang diuji, mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia gantungkan kepada manusia, maka ini ya akan menyebabkan, ya akan menimpa kepada dia kekecewaan. Ya, curhat kepada manusia, antara dua, dapat solusi atau dapat polusi, malah bertambah kecewa. Tapi kalau dia curhat kepada Allah, meminta pertolongan pada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah tersebut selesai, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menyelesaikannya perlahan-lahan. Allah akan berikan kebaikan ketika dia berprasangka baik. Nah, Allah ini memberikan sesuatu kepada hambanya itu menurut prasangka hambanya. Ya. Allah memberikan cobaan kepada seorang ini menurut prasangka hambanya. Bisa dia mendapat kebaikan, bisa dia mendapat keburukan. Bisa mendapat keburukan, bisa mendapat kebaikan. Antara dua itu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi? Ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, sesuai ya dengan prasangka hambaku. Wa in khairan, dan apabila prasangka dia baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Wa insyaallah, dan apabila dia bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keburukan kepadanya. Bahkan dia akan semakin jauh dari syariat Allah dan hatinya tidak akan tenang. Hatinya tidak akan tenang. Makanya
berkaitan dengan iman, mempertahankan iman itu berkenaan dengan hati. Saat cobaan itu menerpa kepada diri seorang. Ya. Khon fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perlu ketahui ya bahwasanya kehidupan ini yang saat ini Allah menguji kita, ini belum ada apa-apanya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mempertahankan iman mereka di saat cobaan menerpa pada mereka. Ini belum ada apa-apanya, ya kan? Wagar yasir, kita lihat luar biasa ibunya, ya tusuk dari kemaluan sampai ke mulutnya, luar biasa. Ya disiksa Bilal bin Rabah, ya kan? Dijemur di panas terik, ditimpa batu besar, ya, dan beberapa para sahabat yang lainnya mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa ketika mereka ya masuk Islam. Di dalam mempertahankan iman mereka, ya ujian yang sangat luar biasa, sampai-sampai mereka hampir aja tidak kuat meminta kepada Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Mereka tidak makan berhari-hari, sudah tidak makan disiksa lagi, diblokade makanan-makanan. Sempat mereka memakan rumputan-rumputan untuk bertahan hidup para sahabat terdahulu. Sampai hampir aja mereka tidak tahan dengan ujian itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wad-dharra. Am hasibtum, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji, sebelum kamu ya diberikan ujian? Min qablikum, sebelum kamu, ya sebelum kamu, ya ini para anbiya terdahulu, ya kan? Ada nabinya digergaji, ya kan? Disiksa luar biasa. Al hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum kamu diuji? Ya kan? Sebelum kamu diuji sebagaimana orang-orang sebelum kamu, ya, para anbiya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini luar biasa, ya. Allah uji dengan kesukaran, kesusah payahan, wazulzilah, dan digoncang hati mereka. Mereka hampir aja gak yakin akan pertolongan Allah. Mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kapan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ini para sahabat, ala nasrullahil qarib. Mungkin pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, ya, bagi yang memahami, bagi yang mengetahui ilmunya. Qan fiddin, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, qala Nabi, walakinnakum qaumun tastajilun. Ya, akan tetapi kamu sekalian adalah kaum yang terburu-buru. Makanya qanu fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, cobaan kepada seseorang, kita harus bertahan, sabar,
Jangan timbulkan prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon kepada Allah. Jika diuji sedikit, ya, tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian manusia itu berpaling dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangka ada tempat yang lebih tenang. Mereka sangka bisa menenangkan iman mereka ketika mereka jauh dari syariat Allah. Bahkan mereka datangi tempat-tempat hiburan-hiburan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mereka sangka itu bisa menenangkan jiwa mereka, ya kan? Bersenang-senang. Mereka sangka itu bisa menenangkan mereka. Mengambil jalur-jalur di luar syariat Allah, jika mereka bisa, ya, tenang, traveling ke luar negeri, Thailand, Jepang, ke negeri-negeri kafir, biar mereka bisa tenang. Padahal tidak, wallahi tidak ada ketenangan, ya, bahkan bertambah penat ketika dia balik, bertambah sesak dadanya, ketika dia jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Khan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tak solusi, ya, mengambil jalur selain syariat Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan iman ini. Ya, bahkan dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan ciri-ciri seorang muslim yang mempertahankan imannya. Ya, sebaliknya dia malah menggadaikan imannya. Khalafiddin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang selalu bertahan di dalam imannya di saat cobaan, ada beberapa poin yang akan Anda sampaikan. Yang pertama, ya, untuk mempertahankan iman kita di dalam cobaan itu adalah melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang saat ini kita nikmati. Ya, jujur, kalau kita hitung-hitungan nikmat Allah, ya kan, sama ajab Allah, banyakkan mana kalau yang kita rasakan? Nikmat Allah. Iya, lebih banyak nikmat Allah yang kita rasakan ketimbang ujian cobaan yang terjadi pada diri kita. Ya, satu napas, ya, perkara napas saja, nikmat napas. Berapa banyak orang yang nggak bisa bernapas, dibantu dengan oksigen, bayar nggak? Bayar. Kalau kita hitung-hitungan, berapa bayar oksigen sehari? Bisa 2 tabung kan itu? 2 tabung berapa? Taruhlah gopek, kalikan itu sehari, sebulan berapa? Kalikan seminggu, sebulan, setahun, dan saat umur kita sekian tahun, kalikan, mungkin miliaran, ya. Itu baru nikmat bernapas, ya. Makanya untuk mempertahankan iman ini di dalam cobaan Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepadanya, maka lihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati. Karena itu solusi untuk mempertahankan iman kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan, unzuru, lihatlah, unzuru
ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kata Rasulullah, lihatlah olehmu siapa yang di bawahmu. Lihat, pandang perkara dunia, kita lihat ke bawah. Yang saat ini alhamdulillah kita punya kereta, ya, masih banyak orang yang naik sepeda. Yang naik sepeda juga alhamdulillah saat ini ya bisa naik sepeda. Kita lihat masih banyak orang yang berjalan tidak punya sepeda. Yang berjalan juga alhamdulillah bersyukur pada Allah, masih bisa tegak, masih bisa mencari ya kehidupan dengan berjalan. Coba kita lihat berapa banyak di rumah sakit mereka tidak bisa berjalan, hanya duduk. Yang duduk juga bersyukur bisa duduk, karena berapa banyak yang saat ini terbaring, duduk pun nggak bisa. Lihat nikmat Allah begitu besar ternyata pada diri kita. Ada yang menghabiskan miliaran untuk sehat, tapi saat ini kita alhamdulillah ya kan, tak butuh mengeluarkan miliaran, sehat walafiat. Itulah kunci utama dalam kehidupan ini. Kita lihat, pandang ya ke bawah. Ada yang lebih ya susah dari kita, ada yang lebih susah dari kita. Yang saat ini mungkin kita melihat keadaan saudara-saudara kita yang kena bencana hari ini ya, kita lihat seorang suami kehilangan istri dan anak-anaknya, seorang istri kehilangan anak dan ayah ya, suaminya, orang tua kehilangan anak-anaknya, tak mampu untuk menyelamatkan. Bayangkan, rumah mereka habis. Allah ya. Seluruh orang yang ke sana ya, termasuk alhamdulillah teman-teman kita juga ke sana, relawan ya kan, semuanya menangis. Yang keras hatinya ke sana melihat keadaan yang sangat luar biasa yang Allah berikan itu. Ya. Ternyata kita termasuk orang yang bersyukur. Mereka minum air lumpur untuk bertahan hidup, makan dedaunan. Bayangkan, khawfiddin, inilah untuk mempertahankan iman kita. Ya, kita memikirkan ternyata ada yang lebih susah dari kita, dan dengan inilah kita akan menjadi orang yang bersyukur. Jangan kita lihat ke atas perkara dunia. Kalau kita lihat perkara dunia ke atas, maka kita yang sesak. Nengok tetangga naik kereta baru, besok kereta baru paksai kredit. Pokoknya begitu 2 bulan kredit harus tarik biadar. Gitu. Jangan dipaksain. Jangan apa adanya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada kita. Ya, ikhwanuddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan memberikan pertolongan. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang diuji, yang diberikan cobaannya. Sekarang yang menjadi tanda tanya, bertahankah iman dia di dalam ya cobaan tersebut? Bertahankah? Ya, bertahan enggak dia di dalam cobaan yang diberikan kepadanya? Itu yang terpenting. Ya, ketika dia bertahan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang tanpa batas. Ya. Allah akan berikan solusi. Sebaliknya bila berpaling,
maka Allah SWT akan memberikan dosa, dan Allah akan tanamkan di hatinya ketidaktenangan, selalu gelisah. Ya, jujur, wallahi orang-orang yang jauh dari syariat Allah, dia akan gelisah. Yang meletakkan imannya di dalam kemaksiatan, wallahi dia akan gelisah, nggak tenang hidupnya. Makanya apa kata Syekh Shalih Fauzan di dalam kitabnya, kita, ya maksudnya kamu sekalian jangan takjub dengan orang-orang non muslim yang bisa membuat pesawat, yang bisa membuat kereta, yang bisa membuat berbagai macam elektronik yang kita anggap mereka itu luar biasa. Di sebalik itu rupanya mereka itu tidak memiliki ketenangan jiwa. Bahkan kehidupan mereka sebagian mengakhiri dengan bunuh diri, disebabkan mereka tidak ada iman yang tertancap di hatinya. Hidup glamor, mewah, penuh dengan kekayaan, tapi mereka tidak tenang dengan kekayaan mereka. Kenapa? Karena mereka jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat mereka kalang kabut, tidak memiliki ketenangan sesungguhnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, bertahan di dalam iman di saat cobaan ini sangat luar biasa. Yang pertama, kata para ulama, ada 3 caranya. 3 cara di dalam mempertahankan iman bercobaan. Yang pertama, ketika Allah memberikan cobaan kepada dia, as-sabru, sabar. Sabar menghadapi apa yang diujinya. Tingkatan yang kedua, iman seseorang naik lagi. Yang kedua itu ridho. Setelah dia sabar, maka tanamkanlah di hatinya sifat ridho. Maka inilah tingkat iman yang kedua, bertambah imannya. Yang tertinggi ada lagi, kata para ulama, syukur. Dikasih ujian, dikasih cobaan kok malah bersyukur. Apa ada yang diajarkan Rasulullah? Ada. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, malah bersyukur. Ini seorang ibu yang anaknya meninggal. Seorang ibu yang anaknya meninggal pada waktu itu. Allah bertanya kepada malaikat, qabattum walada 'abdi. Wahai para malaikat, wahai malaikat, apakah kamu telah mencabut anak hambaku? Ini Rasulullah menceritakan kepada para sahabat. Iya, kata para malaikat. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, qabattum samratu fuad. Wahai malaikat, apakah kamu mencabut buah hati hambaku? Maksudnya anak tersebut. Kata para malaikat. Bukan berarti Allah nggak tahu ya. Allah tahu. Allah tahu itu bakal akan dicabut. Tapi Rasulullah menyampaikan ini pesan kepada para sahabat, bahwasannya tingkat iman seseorang yang tertinggi adalah ketika diuji dia mengucapkan alhamdulillah. Gitu. Bertanya lagi Allah Subhanahu wa taala, "Mada qala al-'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? Yang dikatakan hambamu, ya Allah, ini dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian seterusnya dia mengucapkan inna lillahi. Setelah dia mengucapkan alhamdulillah, meninggalnya anaknya, dia malah mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia kembalikan kepada Allah,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan lagi kepada Allah. Luar biasa enggak seorang ibu? Seorang ibu yang anaknya meninggal, sempat-sempatnya dia mengucapkan alhamdulillah. Ini paling berat, apalagi seorang ibu ini luar biasa, masya Allah. Perjuangannya dari dia mengandung, dari dia menyusui, kadang malam nggak tidur, membersihkan di waktu anak-anak tersebut buang air besar, buang air kecil dibersihkan sama ibu tengah malam. Dia rela tidak tidur. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ambil anaknya, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini pahala yang sangat besar. Dan ini tingkatan iman seseorang yang tertinggi ketika dia mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu datang sebagaimana Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam di perut ikan. Perut ikan. Dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dia berdoa kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Keluarkan langsung ke darat. Ustaz, terkadang kita berdoa nggak langsung dikabulkan, Ustaz. Itu gimana kan gitu kan? Ingat, Nabi Yunus dia adalah seorang nabi. Nabi Yunus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Nabi Yunus dia seorang yang mentauhidkan Allah, tidak mensyirikatkan Allah. Jadi ketika kita tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita benar sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Insyaallah doa kita makbul karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza sa'alaka dan apabila kamu minta kepadaku maka kabulkan, kan gitu kan. Sungguhnya fa inni qarib. Aku dekat. Maka kata para ulama ada 3 hal doa kita. Ini azan jam berapa ya? 1 menit lagi ya. Jadi ada 3 hal yang nanti insya Allah kita akan bahas tentang doa berkaitan dengan iman. Karena iman ini bertahan sejauh mana istiqomah kita berdoa dan memohon kepada Allah. Ingat, kemuliaan seseorang itu selalu bermuhasabah diri, bukan meninggi, bukan mentazkiyah diri bahwasanya aku ini sudah bersih. 24 jam mana salat di masjid, gitulah bahasanya. 5 waktu sunnah nggak pernah tinggal, jangan. Tapi selalulah merasa takut kepada Allah, merasa bahwasanya dosa kita itu banyak. Jangan memandang saudara kita waktu pemabuk masuk neraka itu, jangan. Usahakan introspeksi dirilah kita, bermuhasabah diri terus, memperbaiki, menambah ilmu dan wawasan. Karena itulah solusi di dalam mempertahankan iman kita saat cobaan menerpa kepada kita. Jadi naktafi bihadzal qadar. Kita lanjutkan lagi nanti setelah